Nah, pemirsa biasanya memang kalau arus balik itu bukan cuman pemudik yang balik ya, tapi satu berangkat baliknya 10 gitu ya. Bawa ekor biasanya ya kan baliknya ya. Gitu. Karena mereka merasa Jakarta itu tempat yang bisa memperbaiki kehidupan mereka. Daripada adu ayam mendingan adu nasi. Adu ya. nasi paling betul. Tapi memang Pramono Anung dan juga Rano Karno juga menyambut baik ya bagi mereka pendatang. Silahkan yang ingin datang. Ini kayaknya agak bertolak belakang ketika dulu saya nonton. Ini Rano Karno dulu nyari kerjaan aja susah. Sampai akhirnya Sarah yang terima. Nah itu nanti kan nanti kita akan tanyakan ya ke narasumber kita. Ya, ini sebetulnya apakah memang lapangan kerja kita tersedia, sedikit maksud saya sehingga susah dapat kerja atau mental-mental pendatang barunya yang kurang keras gitu ya untuk mengadu nasib di Jakarta. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Saya perkenalkan dulu ada Bang Ciko Hakim, juru bicara Gubernur Jakarta. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi Bang Ciko. Maaf lahir batin. Batin juga untuk pemirsa ya. Dan juga ada Mas Tantan Hermansyah, pengamat sosial perkotaan. Selamat pagi. Pagi. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Gitu. Tapi sebelum kita berbicara dengan dua narasumber, tentunya kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di Stasiun Senen. Sudah ada rekan kami, Syahda Yostisa di sana. Selamat pagi, Syahda. Bagaimana kemudian sejauh ini Stasiun Senen menerima para pemudik yang datang hingga saat ini? Baik, selamat pagi Philip, Putri, dan juga pemirsa. Tepatnya memang masih dalam suasana lebaran, Stasiun Pasar Senen sendiri hingga di pukul sekarang saya mengabarkan masih relatif ramai para kedatangan yang ingin datang ke Jakarta, adapun juga para pemudik yang ingin bergerak keluar daerah. Situasi terkini masih ramai sekali, didominasi oleh keluarga yang memang ingin berangkat mudik, mayoritas juga, adapun juga kami meninjau kedatangan yang berasal dari beberapa daerah, khususnya dari Pulau Jawa. Nah, Philip, Putri, dan juga pemirsa, kalau kita berbicara soal data, menurut manajer Humas Kereta Api Daerah Operasional 1, ini sempat disebutkan bahwasannya akumulasi dari jumlah kedatangan penumpang terhitung dari 21 Maret sampai dengan 11 April nanti akan ada kedatangan di Jakarta ini sebanyak 698.000 orang, dan tentunya angka ini merupakan angka rata-rata yang mana nantinya masih dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pergerakan yang terjadi dari luar daerah juga menuju Jakarta. Sementara itu untuk informasi yang kami dapatkan untuk tanggal 3 ini kami belum mendapatkan informasi terbaru, tetapi berdasarkan data pada tanggal 2 kemarin kami mendapatkan informasi bahwasannya para warga Jakarta yang ingin melakukan mudik ini masih cukup banyak dan juga cukup besar. Karena memang total okupansi keberangkatan ini terhitung dari kereta api daerah operasional 1 mencapai 90%. Bahkan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ini mencapai 100%. Dan memang untuk keberangkatan ini masih ada sebanyak 25.000 masyarakat Jakarta yang akan pergi keluar daerah. Sementara itu per data hari kemarin tepatnya ada sebanyak 41.000 para pemudik yang sudah kembali ke Jakarta. Sementara demikian situasi terkini dari Stasiun Pasar Senen. Baik, terima kasih Syahda Yostisa atas laporannya langsung dari Stasiun Pasar Senen. Memang belum ada peningkatan yang signifikan begitu ya. Tapi Pak Pramono Anung dan Rano Karno juga sudah menyatakan bahwa ayo yang mau datang silahkan. Lantas langsung saya mau bertanya ke Bang Ciko, sesiap apa Kota Jakarta untuk menyambut para pendatang di tahun ini? Siap, nah siap dan harus siap. Nah, sebagai ibu kota, sebagai kota tertua di Indonesia ini, ya kan, yang tahun 2027 nanti akan 500 tahun atau 5 abad gitu. Jakarta ini kan selalu menjadi target urbanisasi, apalagi sejak tahun 1980-an sampai tahun 2000-an dan sampai hari ini bahkan gitu ya. Karena apa? Kesiapan infrastruktur, sosial, ada bantuan sosial yang berbeda dengan daerah-daerah lain, yang tambahan dari apa yang sudah diberikan oleh pusat dan lain-lain. Dan memang tempatnya mencari kesempatan gitu. Nah, Mas Pram sendiri ketika salah satu doorstop mengatakan bahwa saya sendiri orang Kediri, datang ke Jakarta mengadu nasib, ya kan, akhirnya jadi gubernur kan gitu ya. Nah, teman-teman di sini juga dalam ruangan ini, Putri juga ya kan, salah gitu satunya ya, yang mengadu nasib daripada adu ayam kalau kata Putri. Kameramen juga, ya kan, hampir semua kan pendatang, gitu ya, datang ke sini mengadu nasib, tapi tentunya dengan keahlian. Nah, ini yang kita harapkan. Sebenarnya kalau terkait dengan operasi justisi itu udah berhenti sejak tahun 2018. Jadi yang ada adalah himbauan dan bagaimana pembinaan pada masyarakat yang
yang mendatangi Jakarta, kemudian didata secara komprehensif terkait dengan usia, terkait dengan gender, terkait dengan kemampuan, dan yang penting punya tempat tinggal, dan yang penting punya data kependudukan dari daerah asal. Ya, itu dulu gitu. Nah, ke depan akan ada lagi penataan-penataan yang lebih baik lagi dari kami pihak Pemprov DKI Jakarta, termasuk dengan harus tinggal lebih dari 10 tahun untuk bisa menjadi penerima bansos yang dari DKI Jakarta. Nah gitu, hal-hal seperti itu kita lakukan, tapi kita tahu sendiri bahwa memang di dunia ini kan pertumbuhan ekonomi sedang melambat, average-nya 3, sekian% lah gitu kira-kira. Jadi kita juga harus nauin lah istilahnya ya, bahwa apalagi di Indonesia ini ya, dan kita juga bukan sistemnya bukan Republik Indonesia Serikat misalnya ya, yang tertutup terhadap daerah-daerah lain gitu. Jakarta memang selama ini selalu sering menjadi penopang untuk daerah lain, dan harus mulai terbuka juga untuk bisa menerima kedatangan mereka. Dan sebenarnya kan kita, kalau kita mau melihatnya dari sisi positif, jangan mengatakan itu beban. Kita menerima saudara-saudara kita dari luar daerah yang siap berkontribusi untuk kemajuan dan pembangunan Jakarta. Misalnya gitu ya. Kita harus mulai melakukan, karena mindset itu penting. Ya. Kalau mindsetnya positif, nanti dapatnya positif. Ya. Kalau mindsetnya negatif, kita akan dapatnya negatif. Jadi kata-kata beban mulailah kita hilangkan, dan kita berharap juga saudara-saudara kita dari daerah lain yang ingin mengadu nasib ke Jakarta juga siap. Karena nanti apa? Jangan sampai ketika hadir di sini, datang ke sini, kehidupannya malah lebih susah daripada mereka di kampung halamannya masing-masing. Itu aja sih. Gimana memastikan mereka siap punya keterampilan? Atau jangan-jangan mungkin sebagian pendatang ini yang penting datang dulu aja gitu? Kuncinya adalah pendataan. Nah, dan itu selalu menjadi masalah sosial terjadi di seluruh daerah di Indonesia, ya kan, tepat sasarannya bansos, tidak tepat sasarannya bantuan-bantuan lain, tidak tepat sasarannya A, B, C, D, E, F, G gitu ya, itu kan karena pendataannya nggak baik. Nah, pendataan ini paling penting, dan salah satu yang memang menjadi visi dan misi Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur ketika masa kampanye adalah memperbaiki pendataan, ya, pendataan warga, pendataan pekerjaannya dan lain-lain, itu semua harus jelas dari mulai RT, RW ya, ada Dukcapil dan lain-lain, betul kita kerahkan. Kalau yang numpang kakak kan banyak tuh, banyak Jakarta juga. Yang satu kakak ini kan bisa terjadi karena ada kong kali kong. Nah ini juga harus kita minimalisir ya. Kita akan memberikan sanksi pada ketua RT, ketua RW, pihak kelurahan, kecamatan yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah inilah intinya, pendataan dan pengawasan itu juga harus diperketat. Tapi selain pekerjaan tentunya juga tempat tinggal menjadi PR tersendiri untuk menyambut mereka yang akan datang ke Jakarta. Begitu. Nah jadi itu tadi. Tidak adanya operasi justisi bukan berarti tidak akan ada tadi sosialisasi, pembinaan, ada pertanyaan-pertanyaan pada pendatang baru. Ya, salah satu syaratnya adalah tempat tinggal, jaminan tempat tinggal, ya kan, jaminan kira-kira akan bekerja sebagai apa, ya kan, kemampuannya dan keahliannya apa, dan pendataan ini ada benchmarknya, ada beberapa ukuran-ukuran yang telah kita siapkan. Kalau mau nunggu saya akan bacain ya apa aja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang nanti. Nah nih satu ya, pertama jenis kelamin ya, dashboardnya nih, persentase pendidikan SLTA ke atas dan SLTA ke bawah dicek, persentase asumsi penghasilan berdasarkan jenis pekerjaan, rasio jenis kelamin, persentase tujuan ke RW kumuh berdasarkan Pergub nomor 90 tahun 2018. Usia anak, usia produktif, usia lansia, piramida penduduk kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan tujuan kedatangan di Jakarta, top 10 kota, kabupaten asal kedatangan, pendidikan pendatang, dan top 10 pekerjaan pendatang. Ini kita data dan kita sesuaikan dengan kesiapan-kesiapan yang ada di Jakarta itu. Oke, nah kalau kesiapan keterampilan tadi sudah dipastikan misalnya nih Mas Tantan, tapi lapangan kerjanya gimana nih? Kita tahu ya sekarang itu PHK di mana-mana gitu, orang susah banget cari kerja. Nah Jakartanya sendiri siap nggak buat menampung para pendatang? Terima kasih. Kita urut dulu ya dari awal. Kata-kata beban itu saya kira harus dihilangkan, apalagi kalau dinyatakan oleh seorang menteri ya. Menteri Republik Indonesia loh, bukan jubir Jakarta. Kalau Mas Ciko yang bilang sih mungkin layak ya. Ini mah buat se-Indonesia gitu. Malah Jakartanya juga malah siap begitu ya. Ya itu. Yang kedua, itu para pemudik yang katanya beban dalam tanda petik tadi. Untuk bisa datang ke Jakarta itu, mereka rela jual aset loh. Mereka tidak minta diongkosin oleh Pak Menteri, tidak diongkosin oleh, mereka betul-betul mandiri.
Dan saya kira memang mereka juga punya perspektif tentang kata mengadu nasib di Jakarta itu. Terus yang ketiga, kita juga tidak boleh menghilangkan anak daerah yang pengen tahu ibu kotanya. Jadi imajinasi tentang kesuksesan, kemajuan itu kan kadang-kadang terinspirasi oleh banyak hal ketika dia tiba di sebuah tempat. Hal-hal yang seperti ini saya kira ketika berkonfirmasi dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Gubernur secara inklusif, Jakarta milik semua. Silahkan datang, bahwa nanti masuk ke dalam seperti apa, nah itu harus diatur. Apa yang disampaikan oleh Mas Ciko tadi itu sangat relevan. Memang yang penting diatur, bukan dilarang. Toh Jakarta bukan milik orang Jakarta doang kok. Saya orang Garut ya, ke Jakarta juga nggak ada masalah. Saya kira orang Papua masa ke Jakarta ngadu nasib, karena siapa tahu justru di sini dia beruntung, justru di sini dia dapat keberkahan dari kehidupan yang lebih layak begitu ya. Nah, mengenai apakah proses kesiapan begini, ada sebuah teori dasar ya dalam pelajaran demografi itu seperti setiap ada orang masuk ke sebuah wilayah itu biasanya jumlah yang keluarnya juga mirip. Jadi misalnya di Jakarta tersedia 1 juta kesempatan tenaga kerja, itu yang masuk itu misalnya 1,2, tetapi yang keluar juga ada 200 gitu. Maka biasanya tetap aja akan menemukan titik imbang. Jadi nggak perlu takut menurut saya kalau kita mau ke Jakarta. Oh, di Jakarta kita akan mengerjakan apa? Akan ada, karena itu sudah titik imbangnya itu udah lama dihitung oleh para ahli gitu. Dan biasanya akhirnya menemukan juga ada orang yang Jakarta sudah bosan kerja gitu ya, akhirnya saya pulang kampung bawa aset. Itu kan harus diganti. Ada yang pensiun, ada yang tua, ada yang apa. Maka penting tadi data-data demografik mulai dari jenis kelamin, usia, keahlian, pendidikan, terus perkiraan dapat salary atau penghasilan itu memang sangat penting. Tetapi Jakarta memang ya ketika orang datang ke sini ribuan bawa uang berapapun gitu, itu kan dipakai belanja, nanti multiplier efeknya apa? Itu sangat besar secara ekonomi. Maka kalau Jakarta tetap menjadi tujuan urbanisasi dari kampung itu karena memang make sense secara banyak hal gitu. Tapi kan di momen sekarang mungkin kalau kita melihat di tahun ini ya Mas Santan ya, bagaimana kemudian fenomena PHK juga begitu besar. Apakah kemudian di tahun ini sangat pantas ataupun sangat berimbang ketika orang ingin beradu nasib di Jakarta dengan kondisi PHK yang terjadi di mana-mana Mas Santan? Tapi dijawabnya sesaat lagi ya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.